Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah limpahkan buat kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah dari Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua insyaallah. Setiap pagi baginda kita Nabi SAW senantiasa bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabar kalian wahai sahabat-sahabat? Di antaranya menjawab, asbahna billah. Kami beriman kepada, pagi ini kami beriman kepada Allah. Kenapa baginda Nabi SAW senantiasa bertanya, apa kabar kalian pagi hari ini? Lalu kemudian dijawab, asbahna billah. Kami pagi ini kami beriman kepada Allah. Karena Nabi tahu betul umatnya. Nabi tahu betul sahabatnya, apalagi kita umatnya yang memang punya ciri khas al-imanu yazidu wa yanqus. Punya ciri khas yang keimanannya kadang naik, kadang turun. Benar ya, Pak? Kapan iman kita naik? Waktu susah. Waktu punya masalah, waktu punya keinginan, iman kita naik. Pintu masjid belum dibuka aja kita udah nyampe masjid. Pengen buru-buru menghadap Allah, pengen buru-buru berdoa biar masalahnya cepat selesai. Baca Quran sampai 5 juz satu hari karena lagi punya masalah. Semua kita begitu. Saya juga ngerasain itu begitu. Sujud tuh enak gitu. Begitu masalah kita selesai, yanqus, balik lagi iman kita turun. Kalau tadi sebelum pintu dibuka udah ke masjid, begitu masalah selesai, kehidupan aman, nyaman, damai, tentram, masjid bentar-bentaran dah. Makanya itulah kita yang punya PR al-imanu yazidu wa yanqus. Maka setidaknya kita jagain keimanan kita dengan menjaga sholat 5 waktu sekurang-kurangnya. Kita jagain dengan sholat tepat waktu biar tambah mempertahankan keimanan. Jamaah rahimakumullah. Itulah kenapa Nabi senantiasa bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum ya ashab. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan rahman dan rahimnya buat kita semua. Rahmannya Allah Subhanahu wa taala dikasih untuk seluruh makhluknya, manusia, hewan, binatang, tanpa terkecuali. Maka kita sering bilang, enak banget itu orang yang kagak sholat duitnya banyak. Enak banget itu orang yang kagak ngaji hidupnya makmur. Bukan begitu takaran keimanan kita. Kalau takaran keimanan seseorang hasilnya dunia,
maka tentu baginda kita Nabi SAW kaya raya, tapi malah ujiannya banyak. Justru kadar keimanan seorang seimbang dengan kadar ujiannya. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi keimanan seorang, semakin tinggi ujiannya. Dan inilah dunia yang kita baru bisa berhenti istirahat ujian. Kapan, Pak? Waktu kita diumumin di masjid, baru selesai ujian dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahimnya yang terbatas hanya buat orang-orang yang beriman. Jadi kasih sayang Allah yang disebut rahim yang begitu besar ini terbatas hanya buat orang-orang yang beriman, berarti dibaginya sedikit. Berarti jatah kita banyak ya, Pak. Kalau Rahman jatah kita sama, tapi kalau Rahim jatah kita banyak kalau kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, Allah masih kasih kita umur yang panjang. Maka di hari yang masih Syawal ini, di kesempatan hari ini sekaligus saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah pertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Yang alhamdulillah juga kemudian Allah panjangin usia kita sampai hari ini, itu artinya Allah sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin full 1 bulan lamanya, yang kemudian kita dipertemukan di hari yang fitri. Maka jamaah rahimakumullah, gelar terakhir, capaian yang ingin didapatkan seorang alumni Madrasah Ramadan bukan sekedar tentang berapa banyak sedekahnya. Capaian akhir yang ingin diharapkan alumni Madrasah Ramadan bukan sekedar tentang berapa ratus rakaat yang didirikannya. Yang diharapkan gelar terakhir, capaian terakhir dari alumni Ramadan juga bukan tentang berapa banyak khatam Qur'annya. Tentu semua itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedekahnya banyak di bulan Ramadan punya keutamaan sendiri di sisi Allah. Orang-orang yang mendirikan salat rakaatnya beratus-ratus rakaat punya keutamaan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bisa menghatamkan 1-2 kali dan seterusnya Al-Qur'an yang dia baca di bulan Ramadan tentu juga punya keutamaannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang diharapkan. Yang kita harapkan dari alumni madrasah Ramadan adalah satu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau sebulan kemarin kita sungguh-sungguh berpuasa, yang kalau sebulan kemarin kita sungguh-sungguh mendirikan qiyam Ramadan, maka hadiahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang kita harapkan, bahwa kelak kemudian dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, hadiah Ramadan ini yang hanya diberikan pada umat Nabiullah Muhammad SAW, sungguh jangan sampai kita kelewat gitu aja. Dan tapi kita sekarang sudah kelewat. Maka tadi kita berdoa, semoga amal ibadah kita, salat kita, sedekah kita, tilawah Quran kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita dianterin ke Masjid Darul Rahman, lalu kemudian takmir bilang, semoga Bapak Fulan bin Fulan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi. Semoga Ibu Fulan bin Fulanah diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi. Senantiasa doa agar amalan kita
kita diterima Allah muncul di setiap kesempatan. Lalu jemaah rahimakumullah, apakah kita tahu amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Bukan sekedar amalan di bulan Ramadan, tapi bahkan sejak akil balik kita, sejak ada hitung-hitungan bahwa tanggung jawab seorang muslim di akil balik itu bahwa yang baik dihitung baik, yang buruk dihitung buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah salat kita sejak akil balik kita sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah sedekah kita sejak akil balik sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah bacaan Quran kita sejak akil balik sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka ini abstrak, ini ghaib, hanya Allah yang Maha tahu apakah amal kita diterima atau enggak. Tapi tentu di antara syarat diterimanya amal perlu diketahui supaya kita bisa berharap penuh bahwa amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat yang lurus. Maka hadis pertama dalam 40 hadis arba'in an-nawawiyah dikatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Maka di antara syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang lurus. Lalu yang kedua, amalan yang ikhlas. Dan yang ketiga, ittiba'ur rasul. Tentu amalan kita harus mengikuti apa yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Maka setiap kali kita mau sholat, kita lurusin niat kita. Setiap kali kita membaca Quran, mau sedekah, kita lurusin niat kita, supaya kemudian amalan ibadah kita terjaga dan kelak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang agak berat jemaah rahimakumullah, barangkali di amalan yang ikhlas. Yang kata para ulama, ikhlas ini pelajaran seumur hidup yang kita nggak pernah tahu apakah kita ikhlas atau enggak. Walaupun kita sering bilang begitu dipinjemin duit nggak pengen kita balikin, udah nggak apa-apa saya ikhlas. Tapi kadang-kadang nyampainya di lisan doang, nggak sampai di hati. Maka sekali lagi ulama katakan ikhlas ini pelajaran berat yang kita terus belajar sampai akhir hidup kita. Jemaah rahmatullah. Lalu ulama katakan di antara tanda-tanda diterimanya amal ada juga, walaupun sekali lagi semua amalan adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah dia senantiasa masih merasa amalannya masih sedikit. Di antara tanda diterimanya amal seorang hamba, dia merasa amalannya masih sedikit. Kalau ada yang merasa amalannya sudah banyak, maka tentu setan udah gampang banget bisikin kita. Lalu kemudian kita katakan apa yang dia katakan ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Dia katakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ketika terbersit dalam hati kita amalan kita banyak, maka boleh jadi kemudian kita katakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Salat gua lebih banyak daripada dia. Amalan dia mah apaan segitu doang. Bacaan Qur'annya juga kayak gitu kagak benar. Ketika ada dalam hati kita terbersit amalan besar, maka sangat mudah setan kemudian bisikin kita dan ngabisin amalan kita. Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara satu dari sekian banyak contoh tauladan sahabat-sahabat Nabi SAW,
yang kemudian memberikan hikmah buat kita. Bahwa di penghujung hidup beliau katakan, sungguh amalanku masih sedikit. Padahal kita ketahui Abu Hurairah adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ribuan hadis yang tentu amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu banyak. Tapi beliau katakan amalanku masih sedikit. Bahkan kemudian diriwayatkan bahwa Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 amalan yang terputus dalam kehidupannya, yaitu salat witir, salat duha, dan puasa yaumul bid 3 hari setiap bulan. Beliau masih katakan, sungguh amalanku masih sedikit. Nah, kata-kata para ulama, ini diantara tanda diterimanya amal seorang hamba yang ketika dia merasa amalannya masih sedikit. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjaga amalan kita dengan merasa diri kita masih kurang beramal. Kalau sekali lagi kita merasa amalan kita sudah banyak, maka setan akan lebih mudah godain kita dan ngabisin amalan kita. Jamaah rahimahullah. Lalu yang kedua, ulama katakan di antara tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya kita melakukan amal-amal kebaikan berikutnya. Al-hasanatu ba'daha. Maka setelah itu kemudian setelah kita melakukan satu kebaikan, maka kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itulah tanda di antara diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemarin Ramadan mudah banget kita nungguin maghrib lalu pengen salat berjamaah di masjid, maka begitu juga seba'da Ramadan kita pengen nungguin maghrib dan berjamaah di masjid, maka itu tanda insyaallah mudah-mudahan diterimanya amal kita. Kalau Ramadan kemarin kita gampang banget sedekah ngeluarin duit setiap hari, maka seba'da Ramadan mudah-mudahan begitu juga. Dan kalau kemarin kita baca Quran, berhatam Quran berkali-kali, bukan makan insyaallah di bulan Syawal ini seba'da Ramadan, begitu juga bisa kita lakukan. Maka jamaah rahimahullah, inilah buah dari amalan yang diterima tatkala kita mudah melakukan amalan-amalan berikutnya. Karena ini adalah hadiah sebuah kebaikan yang kemudian Allah berikan satu jalan kebaikan yang lain. Maka inilah seorang yang beriman yang senantiasa disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Seorang beriman yang disibukkan dengan ibadah-ibadah karena memang dia sadar hidupnya pendek, waktunya sedikit, dan dia perlu banyak amal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Bahkan kemudian sahabat katakan, lakin alimtu, seandainya aku tahu, ana rakaataini kubilat, 2 rakaat yang aku dirikan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat katakan, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah Allah, 2 rakaat yang kalau kita tahu, kata sahabat, diterima Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan puluhan ratusan rakaat yang kemudian sudah kita dirikan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini, tentu hadiahnya jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tapi pertanyaannya, apakah amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa dikisahkan kelak kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bawa sholat kita,
kita bawa puasa kita bawa zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dicek oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita menjadi bagian orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Yang kita bawa amalan salat kita tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa amalan bacaan Quran kita tapi habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa segala macam amalan kebaikan kita semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kemudian sering merusaknya sendiri dengan amalan-amalan buruk kita yang kemudian setan bisikin, kemudian jadi perbuatan riya, jadi perbuatan buruk dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah bawa salat kita, bawa amalan salat kita dan lain sebagainya dan diterima Allah Subhanahu wa taala. 3 orang soleh yang kemudian menjadi pelajaran besar buat kita semua. 3 orang soleh yang justru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama orang-orang para syuhada. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya masuk dalam surga tanpa hisab, tapi kemudian Allah masukkan beliau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia. Bahwa apa yang kau lakukan berperang di jalanku hanya untuk ingin disebut-sebut sebagai seorang pahlawan, seorang pejuang, dan engkau sudah mendapatkan itu, tapi tidak dengan surgaku, kata Allah Subhanahu. Lalu yang kedua, di antara orang-orang alim, ulama yang memiliki pemahaman agama pun kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, karena kemudian Allah katakan engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang ustaz. Engkau hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang alim, seorang ulama yang kemudian engkau sudah dapatkan itu di dunia dari manusia. Amalannya juga ditolak, jemaah. Lalu yang ketiga, seorang dermawan yang hartanya dibagikan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pun ketika menghadap Allah semuanya hangus, tidak tersisa. Karena ia kemudian hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan di hadapan manusia. 3 amalan besar ini hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Bagaimana dengan kita yang nggak punya amalan apa-apa, sementara amalan 3 besar amalan ini saja bisa hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perilaku kehidupan kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, maka Ramadan mentarbiyah kita. Ramadan ngajarin kita untuk kita menjadi golongan hamba-hamba yang rabbaniyun, bukan hamba-hamba ramadaniyun. Ramadan ngajarin kita supaya kita jadi hamba-hamba Allah yang rabbani, yang senantiasa beribadah 12 bulan, bukan sekedar ramadaniyun, yaitu beribadah di bulan Ramadan. Kita sudah dilatih 30 hari, kita sudah dilatih 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka ketika kita istiqomah, insya Allah kita ketemu Ramadan tahun depan. Sampai kita ketemu Ramadan tahun depan, maka seba'da Ramadan ini terus kita amalkan aktivitas Ramadan kita seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, maka kalau Ramadan kemarin
kita rasa kita bisa, kita mampu mendirikan begitu banyak rakaat-rakaat salat kita. Kalau Ramadan kemarin kita rasa kita mampu bersedekah begitu banyak. Kalau Ramadan kemarin kita rasa kita mampu baca Quran, kita khatam berkali-kali. Minimal seba'da Ramadan ini kita masih tetap melakukannya walaupun tidak persis sama atau tidak persis banyak ketika bulan Ramadan. Ini yang diisyaratkan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau katakan, in ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qala. Sungguhnya amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus, enggak putus-putus walaupun sedikit. Jadi seba'da Ramadan ini walaupun kita bangun udah jam 4, minimal kita kerjain 2 rakaat plus witir. Maka itu yang sedikit, tapi mudah-mudahan bisa kita lakukan terus menerus. Kalau Ramadan kemarin kita bisa sedekah tiap subuh, minimal kita juga sedekah beberapa hari di setiap subuh walaupun sedikit. Kalau Ramadan kemarin kita bisa khatam berkali-kali Al-Quran, maka seba'da Ramadan ini mudah-mudahan kita juga bisa membaca Al-Quran walaupun sedikit. Jemaah rahmatullah, karena kita sering sekali terbuai, sering sekali pengen melakukan amal-amal besar dan kita lupa dengan amal-amal kecil. Yang padahal dengan amal-amal kecil itu mungkin yang kemudian membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri kadang-kadang kita seringkali pengen sedekah ke masjid. Aduh, cuma ceban ini duit, nggak enak. Itu bapak itu bisa 200.000 tuh diumumin di masjid. 500.000 diumumin di masjid, 1 juta diumumin di masjid. Sehingga kita pengen melakukan amalan-amalan besar dan kita lupa amalan-amalan kecil. Padahal 10.000 dengan 1 juta rupiah sama nggak Pak nilainya? Sama. Sama-sama dikali 10 kali lipat, 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan yang 1 juta bisa sangat kecil, bahkan bisa habis tadi kalau kemudian dirusak oleh hati kita hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan di kalangan manusia. Dan ini perbuatan hati kita yang susah Pak, kadang-kadang kita jagain. Karena setan terus bisikin kita sepanjang hari, sepanjang malam, depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita. Maka jangan remehkan amal-amalan kecil sementara kita pengen melakukan amalan-amalan besar. Kalau kita belum bisa kurban, besok bakalan kurban 2 bulan lagi, maka kita bisa lakukan amalan kecil. Kita datang ke masjid saat Jumat di awal waktu seperti berkurban seekor unta. Datang di waktu berikutnya seperti berkurban seekor sapi. Datang berikutnya seperti berkurban seekor kambing. Datang berikutnya seperti berkurban seekor ayam. Lalu kemudian seperti telur. Makin kecil. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil yang kadang-kadang kita suka anggap remeh-temeh. Membuang dahan di jalan amalan kecil, tapi itu juga bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah hadis Bukhari Muslim dikatakan ada seorang wanita pezina dari kaum Quraisy yang kalau kata ulama pezina itu ada di neraka ya jemaah. Tapi tatkala ia temukan seorang anjing yang kehausan, yang sangat kehausan, lalu kemudian dia terjun ke dalam sumur.
ngambil air ke dalam sumur, diambil dengan sepatunya, lalu diberikan minum kepada anjing kehausan itu dengan wasilah amal kecil itu, kemudian Allah berikan dia rahmatnya. Allah ampunin dan Allah berikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, padahal ia seorang wanita zina. Barangkali ini amal yang kemudian dirasa ikhlas karena tidak ada orang yang melihat. Yang dianggap ini bukan amalan ulama, bukan amalan ustadz, bukan amalan orang-orang soleh, yaitu hanya sekedar memberi minum anjing yang kehausan. Maka jemaah rahimakumullah, sekali lagi jangan sampai kita mengabaikan amalan-amalan kecil karena kita pengen melakukan amalan-amalan besar. Yang satu juz kita baca, insya Allah sama dengan satu halaman yang kita baca kalau kita rutin setiap hari membacanya. Maka al-istiqomah itulah yang kemudian sulit kita jaga dalam kehidupan kita. Jemaah Allah, maka itulah diantara tanda diterimanya amal seorang hamba, bahwa ia masih senantiasa merasa amalnya masih sedikit, sehingga ia terus berupaya untuk menambah dan menambah amalan-amalan soleh. Lalu kemudian ia dimudahkan melakukan amalan-amalan kebaikan setelahnya. Ia dimudahkan melakukan amalan-amalan kebaikan setiap kali sehabis melakukan amalan kebaikan. Maka di antara ciri orang beriman itulah yang kemudian setelah dia selesai melakukan satu kebaikan, maka dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan berikutnya. Yang kadang-kala balik lagi kepada kita, sering kita sendiri yang menggagalkannya. Datang ke masjid untuk taklim juga bagian daripada pilihan kita. Pilihannya ada mau tidur di rumah atau mau ngopi di rumah atau mau ngopi di masjid ya Pak Haji? Niatnya gitu. Iya, balik lagi niatnya. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, kita niatkan, kata ulama, awali amalan kita dengan basmalah, akhiri amalan kita dengan istighfar. Maka baginda Nabi contohin kita dalam salat-salatnya, sebab ada kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu Nabi beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena inilah amalan hati kita yang begitu sulit kita jagain keikhlasannya, yang balik lagi tadi kata ulama, kita akan belajar terus menerus panjang kehidupan kita. Jemaah Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita azam yang kuat, niat yang kuat, yang dengan niat itu kemudian dihadirkan kekuatan fisik kita, yang dengan niat itu kemudian dihadirkan keikhlasan hati kita untuk kita terus bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah memang tugas manusia, yang tugasnya di dunia hanya untuk ibadah. Kerja kita untuk ibadah, belajar kita untuk ibadah, semuanya untuk ibadah dalam rangka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir jamaah rahmatullah, la tadkhulul jannah illa min rahmatillah. Sungguh tidak ada seorang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah bi'amali. Enggak ada orang yang masuk surga dengan amal-amal. Enggak ada orang yang masuk surga karena salatnya. Enggak ada orang yang masuk surga karena banyak tilawah Al-Qur'annya. Enggak ada orang yang masuk surga karena jutaan rupiah yang disedekahkannya. Tapi masuknya surga seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu buat apa kita capek salat-salat?
Buat apa kita capek baca Quran? Buat apa kita keluarin duit buat sedekah? Itulah cara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat itu kemudian baru Allah masukin kita ke dalam surganya. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita salah pemahaman bahwa amalan kita lah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Enggak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat Nabi. Apa engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, kata Nabi. Aku juga. Tidak ada seorang yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmatnya, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup, seorang yang dimasukkan Allah, yang hidup bertahun-tahun, yang merasa beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya, lalu dia protes, jemaah. Ya Rabb, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surgamu? Karena rahmatmu. Bagaimana dengan amal-amalku sepanjang hidupku? Bagaimana dengan dakwahku sepanjang hidupku? Bagaimana dengan sedekahku sepanjang hidupku? Dia merasa amalannya banyak, berpuluh-puluh tahun jadi orang soleh, lalu merasa masuk surganya harusnya dengan amalannya. Lalu Allah timbang sebelah biji matanya. Ternyata sebelah matanya, jamaah rahimakumullah, tidak lebih berat daripada amalan-amalannya. Jadi amalannya tidak lebih berat daripada sebelah biji mata yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala lewat diri kita. Jadi sempurnanya kehidupan kita, sempurnanya badan kita ini, rahmatnya Allah luar biasa besar, jemaah. Sebelah biji mata kita aja nggak bisa menandingin amalan-amalan puluhan tahun kehidupan kita. Lalu apa yang mau kita sombongin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum lagi tadi, apakah amalan kita diterima atau enggak. Kalaupun diterima tadi jamaah rahimakumullah, maka diterimanya pun kemudian menghadirkan rahmat Allah, baru menghadiahkan surga. Bukan karena amal itu kemudian kita masuk ke dalam surga. Maka jemaah Allah, sekali lagi di bulan Syawal ini seba'da Ramadan, kita upayakan jangan kita remehkan amal-amal kecil. Begitu banyak amal-amal kecil bertebaran di antara kita, yang kadang-kadang sekali lagi kita pengen melakukan amal orang ini, amal orang itu yang secara zahir kita lihat luar biasa. Kita pengen seperti bapak itu sedekahnya luar biasa, kita pengen bapak itu umroh berkali-kali, kita pengen seperti bapak itu haji berkali-kali, kita pengen seperti ibu itu datang ke majelis taklim berkali-kali dan seterusnya. Padahal di sisi-sisi kita begitu banyak amalan-amalan kecil yang ketika kita lakukan ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita anggap amalan remeh-remeh, ternyata itu yang kemudian akan memasukkan kita ke dalam jannahnya, dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat diri saya sendiri secara khususnya, dan mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua bahwa Ramadan telah mentarbiah kita untuk melakukan amal ibadah yang begitu ringan kita lakukan. Ramadan mengajarkan kita ringan kita melangkah ke masjid. Ramadan mengajarkan kita ringan kita bersedekah. Ramadan mengajarkan kita ringan kita baca Al-Quran. Lalu kenapa sebagai Ramadan kita enggak ringan melakukan itu semua? Maka jawabannya ada pada hati-hati kita, ada pada diri-diri kita, yang mudah-mudahan bisa kita cek tadi, apakah amalan kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa merasa bahwa amal kita masih sedikit, dan kita masih harus senantiasa melakukan amal-amal kebaikan seba'da Ramadan, tidak terputus satu bulan pun, satu hari pun, sampai dengan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan
Ramadan tahun depan dalam keadaan iman dan wahtisaban, yang kemudian Allah hadiahkan kita hadiah terbaik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harapan yang kita inginkan adalah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, yang baik tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang kurang tentu dari kebodohan diri saya sendiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada jamaah yang silakan, tapi sebelumnya saya informasikan beberapa hal. Yang pertama, nanti malam pengurus masjid mengundang jamaah. Undangan yang sudah tertulis pada 1/11, tapi tidak tertulis ketua RW. Jadi mohon maaf nih, syarat undangannya malam Pak RW dan jajaran juga silakan hadir untuk pembentukan panitia yang dilakukan 1440 orang Pak RW. Mudah-mudahan dengan jajarannya bisa bersama-sama untuk penelitian. Yang kedua, bagaimana dengan hewan kurbannya, Ustaz? Alhamdulillah saya lihat di Smart jadi itu sudah ada 4 ekor sapi, kalau nggak salah ya tadi ya. Tapi yang keempat itu belum genap ya, belum genap 7 orang. Silakan untuk sapi yang keempat, kelima, keenam dan selanjutnya, Ibu masih ada waktu untuk bersama-sama. Kalau satu orang satu sapi kan berat, tapi kalau rame-rame 7 orang, insya Allah lebih murah gitu ya. Nah, bagaimana kalau kambing? Kalau dibandingkan harga kambing dan sapi 7 orang berapa? Kelihatannya harga kambing lebih mahal. Satu kambing bisa berapa? 4 juta. Bisa 5 juta, bisa 7 juta. Kalau dengan sapi baru-baru itu hanya 3 juta 700 tadi ya. 700 lebih murah Bapak Ibu. Dan daging kambingnya, daging sapinya itu lebih banyak ketimbang kambing. Kalau kambing biasanya tulangnya lebih banyak, tapi rasanya tergantung. Jadi itu kami mengimbau Bapak Ibu, karena yang akan kita bagi di RW 016 cukup banyak. Mungkin kalau kita membeli sapi bersama-sama lebih banyak yang kita beri juga kepada jemaah. Ya, yang kedua. Informasi yang ketiga Bapak Ibu, kalau tidak salah itu kemarin kalau tidak salah kita kehadiran BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Nah, sebagai PR-nya Bapak Ibu, silakan yang sudah berniat untuk mewakafkan Al-Quran dari nominal 15 juta sampai nominal 500.000 sebenarnya itu pilihannya 15 juta. Setelah itu kalau tidak salah 1.500.000 ya. Setelah itu 5 juta dulu ya, 15 juta lalu 5 juta lalu 1.500.000 sampai ke yang 500 itu masih paket Bapak Ibu. Silakan menghubungi di masjid lah, nanti bisa ke Pak Ustaz Haji Olik ya, atau nanti Haji Olik akan menghubungi IC-nya. Kalau tidak bisa sampai angka itu, masih terbuka juga untuk uang itu satuan. Itu kalau tidak salah 150.000 untuk satu Qurannya itu. Nah, karena kemarin kita sudah begitu tergerak hati kita untuk bersama-sama memberikan Quran ke Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Mari kita coba, mudah-mudahan barangkali ada orang tua kita yang dituliskan di situ. Ada 3 orang ya, dengan 150 kali 3 kan 450. Nah, menurut saya kalau nomor 3 lebih paket aja yang 500.000 kita dapat sekian. Ada. Nah, itu saja Bapak Ibu informasi dari masjid. Jadi yang pertama dari mengajak kepada RW dan jajarannya untuk hadir, kemudian
mengajak juga pada jamaah untuk bersama-sama menggunakan hewan kurban yang sudah ada di penelitian. Dan tadi juga mengajar untuk BWA ya, mudah-mudahan kita doakan Pak RW dan jajarannya dalam keadaan sehat walafiat dan terus istiqomah membesarkan masjid ini ya. Jadi rasanya kita bisa bersinergi antara umat dan ulama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jemaah yang ingin bertanya, Bu, Nambahin sedikit Pak Haji. foto. Ya tadi oh, insyaallah Ustaz. Izin Ustaz sebentar. Ya tadi keingetan kurban ya. Kita pernah baca berita tuh ya Bu ya. Di mana Banjarnegara ya. Yang kurbannya sapinya tuh sampai 70-an. Kambingnya sampai 200-an. Padahal mereka cuma petani dan pedagang. Tapi juga saya praktekin di masjid belum berhasil. Jadi prakteknya cuma ringan Pak sebenarnya. Cuma harus istiqomah pengurusnya. Nabung. Jadi kan kalau kambing misalnya 4 juta, udah agak lumayan kan ya, Bang tadi ya 4 juta. Sehari kita jajan bakso 10.000, sehari kita jajan seblak 10.000, 1 tahun udah 3.600.000. Berarti 1 tahun setiap kita seharusnya bisa berkurban. Warga RW 9 berapa Pak RW? 9. Warga 6 berapa Pak RW? Enggak, warganya berapa? Banyak ya. Iya, kalau satu orang yang udah kerja misalnya kan, nabung 10.000 1 hari, 1 tahun 360 hari, maka 3.600.000. Kalau mau yang gedean dikit 4 juta tinggal ngambil 400.000. Maka banyak ya. Cuma ini perlu keistiqomahan, barangkali panitianya bisa ibu-ibu tuh Bu ya. Yang datang ke rumah-rumah 10.000 tiap hari kan capek juga, tapi hasilnya luar biasa. Ini pelajaran buat kita dari saudara-saudara kita di Banjarnegara yang luar biasa kurbannya, sapinya sampai 70-an, kambingnya sampai 200-an ekor karena rajin menabung setiap hari. Gitu Pak Cik. Lagi yang ingin bertanya ke sini, insyaallah kita akan melaksanakan hari Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah ya. NU dan Muhammadiyah sudah sepakat berhadapan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang jangan pakai nanya, lebaran bukan pakai nanya. 10 Dzulhijjah. Salah sebenarnya. Oh, yang mau nanya ya, tanya. Ya, jadi beberapa pendapat para ulama kaitan dengan Ayyamul Bid ya Bu. Saya kira Syawal. Kalau puasa Syawal banyak pendapat ya. Ada yang sempurna melakukannya di 6 hari pertama, kemudian boleh dibagi-bagi dan seterusnya. Ada juga kemudian berpendapat harus menyelesaikan dulu puasa yang batal, Ramadan yang batal, baru kemudian puasa Syawal. Nah kalau Yaumul Bid, karena memang waktunya cuma 3 hari di setiap bulan, ya udah di 3 hari itu. Kalau nggak bisa ya bulan depannya Bu, nggak apa-apa. Namanya juga sunnah ya. Jadi kalau kata Gus Baha, beliau itu luar biasa ya. Jadi sunnah itu kalau nggak dikerjain, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi jangan memberatkan. Tapi kalau dikerjain amalannya luar biasa. Jadi kita bakalan kehilangan amalan luar biasa kalau meninggalkan sunnah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa juga. Orang namanya sunnah, gitu kan. Jadi kita jangan suka seringkali kita merasa di antara sunnah-sunnah itu jadi wajib. Enggak. Sunnah ya tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Pak Haji silakan, berapa katanya? Mau kambing 4 ya Bu ya? Ya, Ustaz nyambung juga tentang sholat tarawih sekalian ya.
Ini karena tadi saya membawa usaha, termasuk salat tarawih itu kalau terus-terusan di masjid juga, akhirnya rasanya jadi wajib gitu ya. Padahal rumah kita juga perlu penerangan ya. Sampai rumah itu jadi kuburan gitu ya, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran gitu ya. Jadi ya sekali-kali bisa di rumah dengan bahkan puasa sawal itu ketika kan juga hari pertama kan lebaran tuh 2, 3, 4, 5, 6 langsung puasa gitu. Jadi ada 3 imam ya, dari mulai Maliki, Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i itu yang 3 itu sepakat. Yang 1 kalau tidak salah Imam Malik mengatakan kalau mampu itu. Karena apa? Karena hari kedua, 3, 4, 5 itu barangkali juga masih suasana yang lebaran gitu. Masih ada tamu, masih ada tamu kita puasa gitu. Padahal waktunya cukup panjang juga ini sampai masih ada 7 hari lagi puasa kita. 23 Syawal sekarang. Kalau puasa awalnya sampai 30 hari, berarti masih ada 7 hari lagi juga. Kalau misalnya kemarin belum sempat 1 hari pun masih ada 6 hari kan? Yang penting masih Syawal gitu. Itu ya pemahamannya. Jadi memang semua juga perlu ilmunya. Nah tadi tentang harga Bapak Ibu. Ini juga menurut dari Al-Jabir ya, Mahmud bahwa Tuhan itu boleh satu keluarga. Tapi kalau menurut yang lain satu korban 1 orang ini juga jadi perdebatkan bahwa semuanya ada dasarnya. Nah nominalnya Bapak Ibu sementara itu kita bapak dengan 3.700.000 plus minus ya Bapak Ibu karena kita belum survei lagi. Ada yang tahun lalu tuh, tapi kemarin waktu ada tim dari Mas Agama misalnya, ada banget. Oh itu di luar. Kemarin Mas ini memutus Mas Agam dengan Pak Elmi untuk belajar apa Mas Agam ya, nah pelatihan dan insya Allah akan kita TL ke Sawangan. Di harganya sih kelihatannya masih bisa dengan 3.700.000. Tapi sapinya sapi Bali ya, sapi Bali. Dan kelihatannya memang idola untuk daging itu sapi Bali dan sapi Madura. Kalau sapi-sapi yang besar itu kompromannya memang bagus gitu. Tapi khasnya kalau misalnya itu lebih bagus dari sapi Bali dengan sapi. Jadi kita akan ke situ, walaupun kecil dagingnya cukup enak dan cukup banyak. Kalau yang sapi yang kompromannya itu tulangnya tidak begitu. Kalau ada daging, jadi untuk sementara 3.700 itu sudah ada biaya pemeliharaan tuh untuk pemotongan, untuk plastik semua sudah ada di situ. Silakan Bapak Ibu ini terbuka baru kelihatannya baru pakai yang sudah. Walaupun yang lainnya sudah ada tapi sudah ada. Tapi harapannya ya kalau sapi yang saya katakan itu kemanfaatannya dengan kemanfaatannya lebih tinggi daripada kambing walaupun juga menikmati sate kambing lewat alhamdulillah dari BWS sudah ada juga ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah terapa kesini hatinya saya akan 15 juta alhamdulillah ya. 15 itu satu paket itu. Paket kedua kalau saya di atas di bawahnya 15 itu 5 juta ya misalnya. Jadi 15 juta kemudian 5 juta kemudian 1,5 dan paling bawah itu 500. Nanti kalau nggak bisa paket itu ya 150 ditunggu maupun reaksinya hadir ya. Pak, uangnya nggak bisa hari ini jangan apa-apa jangan dulu kan berapa bulan bisa sampai 2 bulan berikutnya ya itu betul ya mudah-mudahan atau mau ada yang disampaikan ya mau Pak Haji ya. mohon izin Ustaz, mohon izin. Kebetulan ada acara pagi ini sama anak-anak di rumah Oh, ya. jam 7:30
belum beres-beres jadi mau beres-beres pamit, mohon izin Bapak-bapak Ibu, Ustaz, mohon maaf ini satu bukannya ini. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kosong, itu masih kosong. Salah tuh, harus ada Pak RW. Kita satu juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, kayak videonya. Mumpung masih live Pak ya. Satu dua ya. Biar bahagia. Mumpung masih live. Banyak yang nonton teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah ketemu lagi, masih di channel yang sama, di siaran yang sama, bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah sungguh luar biasa antusias dari Bapak Ibu terhadap ajakan wakaf dan juga kepedulian kita terhadap saudara kita yang ianya terdampak banjir sampai saat ini. Yang kita ketahui ini rekonstruksinya atau perbaikannya lama, betul sekali. Yaitu Bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja tadi disampaikan oleh Ustaz ya, sudah mewakili dari Badan Wakaf Al-Quran yang disampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu saat ini yang sudah menyiapkan kemarin, yang sudah ada rezekinya bisa disampaikan hari ini. Yang belum ada niat, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat ingin wakaf, silahkan Bapak Ibu komitmenkan, nanti pembayarannya bisa pekan depan, bisa bulan depan, ya 2 bulan kemudian, nggak apa-apa. Yang penting kita niatkan dulu. Ya. Berapapun tadi yang sudah disebutkan, kalau misalkan ada properti, ada tabungan Bapak Ibu yang punya di bank, ya, apa di bank apa gitu ya, terserah ya, abang ini, bang minggu nama abang siapa gitu, silakan ya, yang punya misalkan pembendaharaan, ya seperti logam kuliah dan semacamnya, ya. Jadi yang mempunyai niat ingin berwakaf, ya mudah-mudahan dari yang kita keluarkan ini, ya juga kita wakaf ini bukan hanya sekedar kita memberikan infak, ya, tetapi ini adalah sebuah ibadah yang kita atas sedekah yang kita Jadi ibadah wakaf ini bukan hanya sekedar sedekah yang kemudian kita sampaikan, tetapi juga ada ikrar wakaf. Nah ini dia yang sering mungkin kita lupakan atau kita lewatkan. Jadi wakaf itu ada ijab qabulnya, Bapak Ibu sekalian. Wakaf itu ada ijab qabulnya. Ya. Jadi sebagai orang yang memberikan wakaf atau wakil, kemudian ada orang yang menerima wakaf, ada wakuf alaihinya, bendanya yang diwakafkan, kemudian ada nazir. Nah, kemudian Badan Wakaf Quran ini adalah dari bagian itu. Jadi Bapak Ibu yang mewakafkan, nanti setelah ini kita akan ikrar wakaf, gitu ya. Akan ikrar wakaf Bapak-bapak Ibu-ibu yang meniatkan wakaf Al-Quran maupun hari ini menunaikan, silahkan. Kita akan sama-sama ikrarkan wakaf dulu, kemudian nanti untuk pembayarannya, untuk penunaiannya nanti yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Juga waktunya sudah surut, nanti silakan Bapak Ibu kita akan sama-sama ikrar wakaf seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan juga
DKM Masjid Darul Rahmah, ibu-ibu majelis taklim yang sudah menghimpunkan ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan bisa menerima Bapak dan Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi yang terakhir bagi bapak-bapak nanti pada zuhur di masjid ini keluarga daripada almarhum Bapak Sugio mengundang kita untuk acara 40 harian beliau nanti pada zuhur, hari ini pada zuhur di Masjid Ar-Rahman bagi yang tidak berhalangan yang sejak mungkin mari sama-sama kita berpikir. Kala Rasulullah SAW bermakhluk wa nabi nabi qabli la ilaha illallah. وعليها نقول عليها نبات شرط لنا من الذين نخاف عليهم ولا هم يحزنون فتك اللهم يا رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الفاتحة سورة الفاتحة نوة الفاتحة وجهة الفاتحة يا بارد الهم يا كاشف الغم يا مالك عبده يا مغفر وارحم اللهم نعوذ بك من جهل البلاء ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وفيها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. Like and comment, share. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi yang mau yang kabul yang udah ada boleh langsung menghadap kepada Ustaz ya.